Ikhlas Hati Channel. Ikhlas mencari ilmu agama, ikhlas dalam beribadah, semoga mendapat ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah. Banyak cara yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meyakinkan kalau kiamat itu ada. Baik itu nanti ada tiupan sangkakala yang pertama ataupun tiupan sangkakala yang kedua. Bahkan di dalam tafsir Al-Baydawi, Imam Al-Baydawi mengatakan al-masafah baina nafkhatul ula wa nafkhatul thaniyah 40 sanah. Jadi jarak di antara tiupan sangkakala yang pertama dengan kedua itu 40 tahun lamanya. Jadi artinya apa? Banyak cara yang Allah katakan di dalam Al-Quran, baik itu dengan mengulang-ulang Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, wa ma adraka Mal-Qari'ah, atau dengan sumpah Was-sama'i dzatil buruj, atau dengan yang lainlah, atau dengan fa-tafri'. Fa-tafri' ini sering sekali digunakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya manusia itu melihat kembali ke belakang, coba mengecek kembali amal ibadahnya. Jadi artinya nanti kalau bermasalah dengan amal ibadahmu, bermasalah dengan yang kau lakukan di dunia, kamu juga bermasalah di akhirat nanti, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya pada ayat ini yang akan kita bahas pada subuh ini, pada surah Al-Haqqah, itu ayat 13. Ini Allah menggunakan fa tafri' di situ. Jadi nanti ada fa tafri', ada fa bayan, kemudian ada fa jawab, kemudian ada fa ifsah. Jadi ini fa tafri'. Tafri' ini kalau dalam penafsir itu mengatakan dia ceritanya ke belakang, tapi ceritanya tidak ada di ayat ini. Maka muncul di dalam tafsir. Arti muncul di dalam tafsir begini. Kita lihat ini ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza nufikha fis suri nafkhatu wahidah. Jadi fa ini kembali ke belakang. Ke belakang begini. Jadi kamu itu saya berikan telinga supaya bisa mendengar. Ya, nih, Pak. Jadi tafsir ayatnya begitu saja. Cuma kenapa bisa mendengar? Kamu bisa beribadah dengan apa? Mendengar berita, kamu mendengar ini, mendengar itu, ada ilmu. Kemudian kamu beribadah dengan ilmumu. Ya. Kalau kamu juga tidak menggunakan apa yang sudah aku berikan, kata Allah, ya, fa idza nufikha fis suri nafkhatu wahidah. Nanti kalau ditiup sangkakala itu, tidak tahu kamu mau buat apa lagi. Ya. Kamu mau beribadah tidak bisa lagi, mau ibadah apa lagi? Maka sekarang masalahnya, sekarang nafkhatun wahidah ini, kalau di dalam tafsir Jalalain, beliau mengatakan ini tiupan sangkakala yang kedua. Kalau di dalam tafsir As-Sa'di, beliau mengatakan ini tiupan ini adalah tiupan ketika roh dan tubuh itu menyatu kembali. Makanya sebelum roh dan tubuh menyatu, di dalam Al-Quran disebutkan begini. Waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa.
Makanya ketika roh itu belum kembali ke tubuhnya, ini di dalam tafsir Ibnu Abbas, mereka itu sudah bersaf-saf berdiri semuanya. Makanya ketika manusia itu bangkitnya dari bawah, malaikat dari atas. Jadi ketika disebutkan di tiup sangkakala yang kedua, wa idza bu'thira ma fil qubur. Bu'thir itu di dalam tafsir Ibnu Abbas ayyaj'ala safilaha a'laha. Itu menjadikan yang bawah itu menjadi atas. Artinya dikeluarkan isi yang ada di dalam itu menjadi ke atas semuanya. Jadi yang dimaksud menjadi ke atas itulah mayat-mayat. Mayat itu bangkit semuanya setelah dia menyatu dengan roh. Sedangkan malaikat itu dari langit. Langit terbelah semuanya linuzulil malaikah. Apa di dalam Al-Qur'an itu idzas sama'u syaqqat. Apabila langit itu terbelah. Terbelah itu kenapa? Linuzulil malaikah, karena turunnya malaikat. Jadi manusia itu dari tanah dibangkit, malaikat itu dari langit turun. Ini sesuai dengan tafsir Al-Baghawi. Apa kata Imam Al-Baghawi? Khalaqallahu al-malaikah wa askanahum fis sama. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat dan meletakkan mereka itu di langit. Yang kedua, khalaqallahu al-jan. Allah menciptakan jin, wa askanahum fil ardi, dan menempatkan mereka itu di bumi. Jadi makanya kalau versi tafsir Al-Baghawi, ketika nanti dibangkitkan bukan manusia saja tapi jin juga, kelompok jin. Sedangkan dari atas itu kelompok para malaikat. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Tapi nanti ada di dalam tafsir Al-Wasit, Syekh Tantawi mengatakan, ini ayat ini menerangkan tentang nafkhatul wahidah adalah tiupan sangkakala pertama. Ketika gunung-gunung itu terangkat semuanya, ini tiupan sangkakala yang pertama. Cuma beliau tidak banyak didukung oleh penafsir lain. Paling-paling yang mendukung beliau ada satu penafsir, Imam Al-Baghawi. Imam Al-Baghawi kemudian Syekh Tantawi. Beliau mengatakan ini adalah fa idza nufikha fis sur nafkhatul wahidah. Ketika nanti kiamat tiupan sangkakala yang pertama, ini bumi ini rata semuanya. Makanya dikutiplah sebuah ayat suci Al-Qur'an, la tara fiha iwajan wala amta. Makanya ketika tiupan sangkakala yang pertama itu, kata Syekh Tantawi, itu bumi rata semuanya. Gunung yang dulu tinggi tidak ada gunung lagi rata. Dulu ada air, tidak ada lagi rata semuanya. Semuanya rata. La tara fiha iwajan wala amta. Jadi semuanya itu seperti padang pasir semuanya. Ini kalau versi tafsir Tantawi. Tetapi di dalam tafsir Ibnu Abbas, beliau mengatakan ini tiupan sangkakala yang kedua. La tara fiha iwaja wala amta. Jadi padang mahsyar itu nanti kata Ibnu Abbas tidak ada gunung dan tidak ada lembah. La tara fiha iwaj wala amta. Amta itu lembah. Jadi rata semuanya. Makanya digambarkan oleh beliau itu sahratun bayda. Padang mahsyar itu adalah seibarat padang pasir yang putih semuanya. Apa makna putih semuanya? Tidak ada warna hijau. Kalau ada warna hijau, berarti ada sumber air di bawah tanah itu. Maknanya apa? Tidak ada air, tidak ada apa-apa. Ya, beda fikir pun itu naif. Beda cungki bikin naif. Karena sumber air itu di dalam Al-Qur'an itu ada dua. Akhraja minha ma'aha wa mar'aha. Saya menurunkan air itu, kata Allah, akhraja minha ma'aha. Yang pertama, air dari langit saya turunkan. Kita sudah ceritakan makna dari langit di sini, bukan dari langit pertama, kedua, ketiga, tidak. Hujan itu dari awan. Karena maknanya langit itu di atas. Air itu dari atas saya turunkan, kata Allah. Itu dari awan. Kemudian yang kedua, akhraja minha ma'aha wa mar'aha, dan dari bawah sumber air. Makanya kalau tidak turun hujan, sumber air dari mana? Dari mata air. Tidak ada dari mata air, sudah kering, dari mana? Dari hujan, nanti yang dua. Jadi makanya kaum Nabi Nuh alaihissalam ketika tidak diturunkan hujan 80 tahun, 40 tahun, arba'ina sanah tidak diturunkan hujan oleh Allah. Dari mana mereka peroleh air? Pak, cungki gini, dari bawah. Seperti orang Ethiopia sekarang. Tidak diturunkan hujan oleh Allah,
Dari mana mereka dapat air? Dari bawah dia cari terus. Ya. Ini masalahnya kalau tidak ada dua-dua lagi bagaimana? Dari langit hanalik, dari bawah tidak ada juga. Makanya ketika Nabi Nuh alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa hamalnakum fil jariyah." Semua kalian itu naik ke atas kapal. Kenapa? Sebentar lagi saya akan menyuruh bumi untuk mengeluarkan airnya. Ya. Inilah landasan penafsir mengatakan kalau air Nabi Nuh itu berasal dari bumi. Allah mengatakan, "Ya ardu bla'i ma'aki." Wahai bumi, keluarkan terus airmu. Maka air itu dari bawah. Tapi ada juga yang mengatakan apa? Diberikan hujan dari Allah oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga dikeluarkan mata air oleh Allah. Makanya dua-dua air dikeluarkan. Sehingga Allah mengatakan, "Ya ardu bla'i ma'aki wa ya sama'u aqli'i." Keluarkan air, kemudian tutup dari atas. Ada yang mengatakan tutup dari atas, keluarkan air juga dari atas. Sehingga air itu dari dua-duanya, dari atas dan dari bawah. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Jadi yang jelas bino, yang baik dan berdawa ni. Yang berdawa pun yang pun kedua, hana nyo kedua. Yang jelas dia tak berpihak amal ibadah ini. Pun kedua ya. Ini seperti seorang sahabat yang mendawa, dia datang mendatangi Rasulullah. Ya Rasulullah, kapan kiamat ya Rasulullah? Ini. Kapan kiamat? Rasulullah mengatakan, "Waihak, celaka kamu. Pekan dayang kiamat. Sekarang yang kamu persiapkan untuk kiamat apa dulu?" Oh hana, persiapkan kiamat le. Hana puluh tak ada banyak. Ya, jadi seperti kita pajang berangkat teman. Baik pajang berangkat, dong paspor karena paspor, karena peng, karena persiapan. Menyo karena dengan preh mendong. Ya, dengan preh mendong. Ini paspor belum ada, apa-apa belum ada, bekal belum ada. Nyata tanya yang pajang berangkat. Nyo berangkat jino nasiap. Oh hana siap untuk kunci tanya apa? Jadi yang jelas persiapkan aja dulu. Jadi makanya sekarang masalah kita apa? Mendawa tadi. Kalau Quran lain baca kah mendawa lo. Nyo bina. Hana perlu ada mendawa ini. Sekarang introspeksi saja diri dulu. Kalau kita meninggal sekarang bagaimana sekarang? Nyobek meninggal gara-gara ya jehigob. Apa namanya? Kalian ayigob, kalian jehigob. Pada ayigob cukup jahil. Coba kalau seandainya kita hidup hari-hari ini terus introspeksi diri. Nyo temayang hana betul lo. Damurno lo. Nyo hana betul. Damurno lo. Ini wudhu tak benar hari ini. Belajar lagi. Jadi jangan lihat orang lain saja. Kalau lihat orang lain sudah betul nanti kita perbaiki. Selalu kita perbaiki. Diri kita tak pernah kita perbaiki. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, dilanjut ayat ini. Wa humilatil ardu. Ini waw ma'iyah ini. Ya. Nanti ada waw ataf. Waw ataf begini. Saya minum air sudah, dan saya keluar. Dannya nanti sebentar lagi. Ya, keluarnya sebentar lagi. Minum sekarang, keluar sebentar lagi. Kalau menggunakan waw, itu waw ataf namanya. Kemudian nanti ada waw sumpah. Waw sumpah itu was-samai. Ya, itu ada barisan di bawah. Wan najmi wad-duha. Ya, kenapa wad-duha enggak boleh di bawah? Makanya dibaca wad-duha. Wad-duha. Nyopi hana perlu dalam ya. Hana perlu dalam. Yang jelas kita lihat ulama ini bagaimana. Oh, bina lagu. Hana perlu dalam ya. Kemudian ada juga waw ma'iyah. Waw ma'iyah bagaimana? Saya sedang berjalan dan teman saya juga berjalan. Artinya sama-sama berjalan. Ini waw ma'iyah namanya. Ketika ditiup sangkakala yang pertama, ini kalau versi Imam Al-Baghawi dan Tantawi, ketika ditiup sangkakala yang pertama, maka wa humilatil ardu. Humilat ini adalah sebuah kalimat pasif. Pintu itu ditutup. Ya, rumah itu terbakar. Langit itu, gunung itu humilat. Arti humilat rufi'at. Kalau versi tafsir jalan lain, rufi'at apa? Diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan gunung yang di yang kita lihat sekarang itu semua diangkat oleh Allah, terangkat semuanya. Gunung yang dimaksud oleh Allah ini bukan gunung yang di daratan saja. Di lautan ada gunung juga, beda-beda gunung. Karena bumi ini kan satu paket. Artinya apa? Gunung itu ada di semuanya itu ada gunung. Kan ini ada gunung, Pak, tidak, di semuanya ada gunung. Makanya di lautan juga ada gunung. Gunung yang diangkat oleh Allah itu adalah gunung daratan dan gunung lautan. Ketika gunung itu diangkat, bayangkan saja apa yang terjadi. Ya, ini makna wa humilat. Ketika ditiup sangkakala yang pertama,
Apa kejadiannya? Gunung itu akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat lain itu digambarkan oleh Allah, marras sahab, ya. Gunung itu akan terbang sebagaimana kamu melihat awan terbang. Jika kalian pergiban awan itu, waktu naik pesawat, jika kalian naik pesawat. Ketika naik pesawat, coba lihat awan itu bagaimana. Begitulah gunung itu diterbangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menyahanan seperti untuk cerita kalian teman-teman menyodai udik panjang udik. Kalau tidak percaya juga karena begini, tiupan sangkakala yang pertama itu dialami oleh orang-orang tertentu saja. Tetapi tiupan sangkakala yang kedua dialami oleh semua orang mengalaminya. Nyau ruci gedanya kamu meninggal, atau saudara gedanya kamu meninggal. Mereka tidak akan menyaksikan tiupan sangkakala yang pertama. Nabi Adam alaihissalam dan keturunan Nabi Adam alaihissalam ketika ditiup sangkakala yang pertama tidak memberikan pengaruh bagi mereka sama sekali. Walaupun bumi ini diledakkan oleh Allah, tidak memberikan pengaruh sama sekali bagi mereka, dan mereka tidak tahu apa-apa. Ini sesuai dengan kitab Al-Muwatta punya Imam Malik. Di situ ada dalam sebuah hadis yang dikutip oleh Imam Malik dalam kitab beliau. Apa kata beliau? Beliau mengutip ketika malaikat itu berpesan kepada orang yang meninggal tadi, la ahad yuqidhuhu illa nafkhatu thaniyah. Tidak ada yang bisa membangkitkan dia, tidak ada yang bisa mengejutkan dia kecuali tiupan sangkakala yang kedua. Maka tiupan sangkakala yang pertama tidak ada pengaruh sama sekali bagi orang dalam kubur. Walaupun kagobrak abri ila Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak ada pengaruh sama sekali. Hana menjaga buat bacut dan jaganya. Sebagaimana Ashabul Kahfi yang tidur 309 tahun lamanya. 309 tahun lamanya secara logika. Tidak mungkin tidak ada keributan. Nah, karuino, pegaknya. Tetapi Ashabul Kahfi itu tetap tertidur, tidak ada yang bisa mengganggu dia selama 309 tahun lamanya. Sesuai dengan janji Allah Subhanahu wa taala, "Fadarabna ala adhanihim fil kahfi sinina adada." Saya tutup telinga mereka untuk tidak bisa mendengar hal-hal yang aneh-aneh dari luar, sehingga mereka tidurnya nyenyak sekali selama 309 tahun lamanya. Maka setelah mereka bangkit dari kubur, seakan-akan baru sebentar saja bangkit dari tidurnya, seakan-akan baru sebentar saja. Ketika ditanya, "Kamu labista? Kamu berapa hari tidur? Kamu berapa hari tidur?" Di dalam tafsir Ibnu Katsir, di situ disebutkan kukunya sudah panjang-panjang, rambutnya sudah panjang-panjang. Tapi cuma dalam Ibnu Katsir saja. Ada riwayat yang dikutip oleh Imam Ibnu Katsir. Di dalam tafsir lain tidak disebutkan apakah kukunya panjang, tidak disebutkan. Yang jelas mereka itu lapar waktu bangkit. Ketika bangun tidur mereka lapar, sehingga ditanya, "Kok lapar sekali? Sudah berapa hari tidur? Berapa hari tidur?" Dijawab, "Yauman au ba'da yaumin." Kita baru tidur 12 jam. Atau mungkin kurang dari 12 jam, padahal sudah 309 tahun lamanya. Inilah yang dialami ketika tiupan sangkakala yang kedua. Semua bangkit dan bertanya, "Banda bedah ni lah kau punya. Kamu sedang apa? Kamu sedang apa?" Kata yang menginan, Pak. Tangtang ban medang dengar, Pak. Ya. Jadi artinya ketika dibangkitkan yang tidur 1000 tahun, yang tidur 1 tahun, ketika dibangkitkan mereka sama-sama mengakui kalau baru tidur 1 hari atau setengah hari. Nabi Uzair tidur 100 tahun. Ketika ditanya kam labista, Nabi Uzair juga menjawab yauman au ba'da yaum. Ashabul Kahfi tidur 309 tahun. Ketika ditanya satu sama lainnya kam labista, dijawab yaum au ba'da yaum. Artinya apa? Walaupun tidur 100 tahun, 300 tahun, 1000 tahun, miliaran tahun, ketika ditiup sangkakala yang kedua, posisi mereka sama-sama bangun dari tidur. Ya. Kaum muslimin sedang yang dirahmati Allah. Ini versi tafsir Al-Wasitnya Syekh Tantawi dan Al-Baghawi. Jadi beliau mengatakan ini tiupan sangkakala yang pertama. Ketika ditiup sangkakala yang pertama, gunung itu wa humilatil ardu. Oh ya, ini ardu dulu, bukan jibal. Ardu itu apa? Ardu ini bumi. Bumi ini akan diangkat oleh Allah. Diangkat itu artinya apa? Isi dalamnya dikeluarkan semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa humilatil ardu wal jibalu. Begitu juga gunung-gunung akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tidak ada pengaruhnya sama sekali bagi orang yang sudah meninggal. Hanya pengaruh, Pak. Nah, walaupun nanti ada di dalam sebuah hadis lagi dari Imam Malik juga. Jadi beliau mengatakan begini, tidak ada yang bisa mengejutkan orang yang berada di dalam kubur kecuali dua. Ya. Yang pertama, tiupan sangkakala yang kedua. Yang kedua, orang yang paling mencintai dia. Ya, nih, Pak. Siapa yang paling mencintai dia? Nah, cukup sayang ke mak ke ayah. Tiba-tiba gejak yang berdoa kepada Allah, ya Allah, Rabbighfirli wa li walidayya
Doa itu bisa mengejutkan orang tua dalam kubur. Terkejut orang tua, nana beliau ya, nembak. Jadi makanya mengejutkan itu ada dua. Tiupan sangkakala yang kedua, dan yang kedua itu orang yang paling mencintai dia, termasuk anaknya atau suaminya atau siapa saja yang berdoa untuk dia dalam kubur. Maka baik bosan-bosan dah berdoa dan beryakin katanya doa kita itu akan sampai ke orang tua kita tanpa hijab. Maka menyebutnya ada berdoa sebagai anaknya, itu bisa membuat apa namanya orang tua terkejut dalam kubur. Kai doa lo anu, kau berdoa lo anu. Kemudian lagi yang membuat terkejut apa? Tiupan sangkakala yang kedua. Oh, maka bedah lo anu. Apa ini? Ya. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Ada apa dengan bumi tadi? Ada apa dengan gunung? Bumi dan gunung. Bumi dan gunung itu diangkat oleh Allah. Ada apa dengan bumi dan gunung? Faduk kata. Indukah ini sebenarnya goyang, dakkatan wahidah. Tetapi di sini dakkah di sini di dalam tafsir Jalalain, dakkah itu kasarat, dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibelah-belah. Bagaimana cara membelah bumi? Diangkat dulu gunung-gunungnya. Setelah gunung itu diangkat, maka lempengan itu akan tetut ini. Inilah yang Allah katakan di dalam Al-Qur'an, yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Hari tak kala saya mengganti bumi bukan dengan bumi, tetapi materialnya juga masih ada material bumi. Makanya ketika di padang mahsyar nanti, material padang mahsyar adalah bahagian daripada material bumi. Dan di padang mahsyar itu, orang yang ada di bumi itu ada di padang mahsyar nanti. Ya, nampak. Maka ketika ditiup mereka bangkit dari padang mahsyar. Maka kita kembali ke tadi, waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Ketika sebelum ini versi tafsir Ibnu Abbas. Karena versi tafsir lain beliau mengatakan itu bukan tafsirannya bukan begitu. Waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa, ketika nanti sudah ditiupan sangkakala yang kedua, ini versi tafsir lain, Pak. Malaikat akan berdiri semuanya dan manusia juga akan berdiri. Tetapi tafsir Ibnu Abbas, sebelum roh kembali ke tubuhnya, termasuk malaikat, roh malaikat kembali ke tubuhnya, mereka berdiri di depan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Ketika datang perintah Allah, berdiri kalian semua. Ketika itu tiupan sangkakala yang kedua, roh itu akan mencari tubuhnya. Maka ketika dibangkitkan dari kuburnya dengan tubuh yang utuh, ya seperti di dunia masa lalu, malaikat begitu juga dengan tubuh yang utuh. Tetapi ketika ditiup sangkakala yang kedua, kalau manusia yang terbelah apa? Tanah itu terbelah semuanya. Ketika malaikat itu, langit itu terbelah. Ya. Inilah yang dikatakan dengan was-sama'u munfatir. Was-sama'u munfatir ya. Was-sama'u munfatir. Jadi langit itu terbelah. Kenapa terbelah? Karena malaikat turun. Jumlah malaikat yang turun di langit satu itu 10 kali manusia yang bangkit di dalam kubur. Di langit satu. Ini kita bisa mengecek kembali di dalam tafsir Al-Baydawi dan dalam tafsir Sawi. Di langit kedua 10 kali dari malaikat di langit pertama. Di langit ketiga 10 kali lebih banyak di malaikat langit kedua. Malaikat yang keempat 10 kali lebih banyak dari malaikat yang di langit yang ketiga. Artinya jumlah malaikat lebih banyak dibandingkan jumlah manusia. Dan jumlah ini belum lagi malaikat yang mengurus manusia, yang mentang malaikat langit. Karena malaikat kan ada macam-macam malaikat. Ada malaikat yang pertama dikatakan dengan malaikatul mukarrabin wal iliyin. Ini malaikat mukarrabin. Kalau kita dengar dalam Al-Qur'an atau dalam hadis, malaikatul mukarrabin. Nyotonya malaikat yang tidak pernah turun ke bumi. Malaikat itu selalu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tasbihnya? Subhanallah wa bihamdihi. Ini versi dalam tafsir Al-Wasit. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi. Inilah tasbihnya para binatang. Yang binatang mengimut tasbih begini. Malaikat juga bertasbih begini, Pak. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, sampai hari kiamat. Ini namanya malaikat mukarrabin. Malaikat ini tidak pernah turun ke bumi, Pak. Dia di mana? Selalu bertasbih kepada Allah. Malaikat inilah yang mengatakan kepada Allah, nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kami selalu bertasbih ya Allah. Kenapa engkau ciptakan makhluk lain? Mereka itu mungkin tidak pernah mengenal engkau ya Allah. Ya, hai kai bertasbih ya Allah. Buktinya kan benar juga. Hana manusia mencuri dan Allah ya. Jadi dari pun ke berangkat kerja mencuri dan Allah. Pada rezeki yang keju Allah.
Kemudian wala mesti ngadang ke Allah, mau tidur mesti ngadang ke Allah, bacu tandingan. Ini malaikat mukarrabin namanya. Yang kedua, al malaika al mas'uluna bi tadbiri dunia. Malaikat yang bolak-balik turun ke bumi. Ya, termasuk situ Jibril, Mikail, malaikat mungkar nangkir, kemudian malaikat yang naik samping Raqib Atid, kemudian malaikat hafazah yang turun naik turun naik turun. Ya, dua malaikat. Jadi makanya itu belum lagi malaikat yang malaikat tadbir al-ardi. Jadi artinya malaikat itu banyak sekali. Jumlah malaikat banyak. Belum lagi nanti malaikat zabaniyah dan lain sebagainya. Banyak sekali. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Kita mengetahui malaikat itu banyak ketika Allah memerintahkan dalam Al-Qur'an khudhuhu faghulluhu. Perhatikan baik-baik kalimat ini. Khudhu itu untuk malaikat. Malaikat banyak sekali untuk menangani satu orang pembuat dosa. Khudhu hu itu satu orang. Ambillah kalian hai malaikat ini satu orang ini, giring dia ke dalam neraka. Ya. Khudhuhu faghulluhu. Ikat tangannya ke belakang. Yang mengikat itu bukan satu malaikat, tapi banyak malaikat. Giring dia menuju neraka. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Makanya ini wa humilatil ardu wal jibal fadukkata. Dukkata itu retak. Retak atau patah atau hancur. Ya. Kalau dalam tafsir Jalalain beliau mengatakan kasarat. Kasarat itu rusak, tetapi tidak mempengaruhi. Ini kalau versi tafsir Tantawi, tafsir Al-Wasit, tafsir Al-Baghawi. Beliau mengatakan bumi ini pecah retak, gunung-gunung semua hancur, tetapi tidak memberikan pengaruh kepada yang tinggal di bumi ini. Jadi mayat-mayat itu tidak memberi pengaruh apa-apa. Kalau tafsiran yang kedua, ya ini kita lanjut sedikit lagi. Dakata wahidah. Apa itu makna dakata wahidah? Di dalam tafsir Jalalain tidak dijelaskan. Di dalam tafsir Sawi tidak dijelaskan. Kita merujuk ke dalam tafsir Tantawi. Apa kata beliau? Sara gubaran. Semua itu akan menjadi debu semuanya. Gunung yang begitu kuat akan jadi debu. Kemudian apa lagi yang kuat-kuat, yang hebat-hebat, semua akan jadi debu. Debu semuanya, rata semuanya. Ini versi tafsir yang pertama. Versi tafsir yang kedua, termasuk Ibnu Abbas, termasuk Imam Jalalain. Ini adalah tiupan sangkakala yang kedua. Sekarang ada yang tidak masuk akal sama kita. Tiupan sangkakala yang kedua, kan tidak ada gunung lagi, gunung Hanale. Jadi kenapa wahumilatil ardu wal jibalu fadukkata dakata wahidah? Ini adalah ceritanya tentang ini, Pak. Ini namanya kalau dalam istilah ilmu balaghah itu iktibar makana. Ya. Makanya Allah ingin mengatakan begini, ini versi tafsir Ibnu Abbas. Ketika kamu dibangkitkan di padang mahsyar, dulu ada gunung. Sekarang gunung tidak ada lagi. Kemana gunung itu sudah dihancurkan oleh Allah? Dulu ada lembah, sekarang tidak ada lembah lagi. Mana sudah diratakan semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Dakata wahidah. Makanya padang mahsyar itu ibarat apa? Rata semuanya ya, Pak. Hana mohon hoyak tajur ya. Kalau seandainya ada gunung, menyutu tapi gunung tiga-tiga. Menyutu datun menyutu tiga-tiga ya, Pak. Nyoho meja. Gunung hana gunung. Mau turun ke mana? Tidak ada apa-apa. Ya. Maka Ibnu Abbas mengatakan ini tiupan sangkakala yang kedua, tetapi Allah Subhanahu wa taala ingin mengatakan gunung tidak ada lagi. Dulu sudah saya hancurkan gunungnya. Dulu ada bumi yang kalian tinggal di situ, ada rumah kalian. Nah, lampu hadron hanale, lampu hadron ya. Jadi orang yang dikuburkan di samping rumahnya tidak ada lagi apa-apa, tidak ada lagi. Makanya terkejutnya luar biasa mereka. Kalau kita pulang kantor, kita pakai dasi dan pakai jas, pakai sepatu masih, kita tertidur di atas ranjang. Waktu gempa atau apa kita bangun, kita terkejut ya, Pak. Hai ku balai. Hai pakai mentah-mentah lagi. Nanti setelah 5 menit baru teringat ya, Pak. Oh iya, saya baru pulang kantor tadi. Hana lontok tempat pulaunya. Demikian pula orang ketika dibangkitkan di padang mahsyar. Karena dia itu panik sekali, dia tidak tahu kalau itu tiupan sangkakala yang kedua. Dia paniknya luar biasa. Makanya Rasulullah mengatakan begini, seseorang itu akan dibangkitkan bagaimana posisi terakhir dia. Kalau dia posisi terakhir itu dia berbuat maksiat, maka ketika dibangkitkan oleh Allah pada posisi dia berbuat maksiat. Ada seorang sedang main judi kan meninggal. Maka ketika dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada posisi dia main judi juga. Ketika seseorang itu meninggal dunia dalam keadaan sedang salat, sedang bersemayam kan meninggal, sedang baca Quran kan meninggal. Ketika dibangkitkan oleh Allah pada posisi dia terakhir,
Dia pertama tidak tahu kalau dia sedang baca Al-Quran dulu. Ketika itu man ba'athana min marqadina hadza. Pulainya. Setelah berapa menit kemudian baru dia tahu, oh, lu baca awal sedang lu baca Quran. Ya, nih. Sedang lu baca Quran kemudian dibangkitkan oleh Allah, berarti lu dengut lawinnya. Ya, nih. Baru dia tahu. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Oh, donganya. Faham ya? Ya, ini kita lanjut satu ayat lagi. Ya, satu ayat lagi supaya apa? Supaya lengkapnya. Fa yauma idzin mana tadi? Ya, ini baru fa ta'qib ini, Pak. Ya, fa ta'qib. Fa ta'qib maksudnya begini. Setelah proses ini, fa yauma idzi waqa'atil waqi'ah. Itulah hari kiamat. Ya, kata Allah. Jadi kalau seandainya versi tafsir Tantawi, itulah kiamat, tiupan sangkakala yang pertama. Itulah kiamat. Tapi kalau merujuk ke dalam tafsir Ibnu Abbas, tafsir Jalalain, tafsir apa lagi? Ada berapa tafsiran lagi? Tafsir Al-Qurtubi, beliau mengatakan tiupan sangkakala yang kedua, itulah kiamat. Apa makna kiamat sebenarnya? Kiamat itu berasal dari kalimat qama yaqumu, qiyam. Makna qiyam apa? Allah Subhanahu wa taala meluruskan semua yang belum lurus ketika di bumi, Pak. Seorang berhutang, si fulan berhutang kepada si fulan. Si fulan dizalimi, akan diipetepat oleh Allah Subhanahu wa taala. Si fulan merasa di dunia selalu dikata-katain oleh orang lain, akan dipetepat oleh Allah Subhanahu wa taala. Si fulan merasa, ya Allah, saya ada berbuat sesuatu tapi tidak dicatat oleh dua malaikat ini, ya Allah, akan dipetepat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu namanya yaumul jaza. Disitulah balasan. Seorang yang beribadah dibalas oleh Allah, seorang ini dibalas oleh Allah. Jadi makanya dihisap. Setelah dijaza kemudian dihisap oleh Allah. Hisap bagaimana? Hisapnya diperhitungkan. Si fulannya penaji amal, makanya ini yang saya selalu mengulang-ulang. Yang dihisap itu cuma dua orang saja, Pak, dua kelompok. Kelompok mukmin dan kelompok munafik. Lain tidak dihisap. Bahkan tidak dihisap. Orang musyrik tidak dihisap lagi. Kepada hisap orang musyrik, ibadah dia memang tidak diterima oleh Allah. Dia berinfak bersedekah tidak diterima oleh Allah. Ini sesuai dengan hadis Aisyah. Ada orang sebelumnya musyrik dan dia masuk Islam. Aisyah bertanya kepada Rasulullah, bagaimana amal ibadah dia dulu ya Rasulullah? Berinfak, membantu orang lain, tidak dikira oleh Allah. Kenapa ya Rasulullah? Karena dia tidak beriman kepada Allah. Ya, orang kafir mau dihisap apanya orang kafir? Tidak ada apa-apa dia, Pak. Ibadah dan takutan bahkan pegak kacau, Pak. Anda boleh hisap, langsung digiring ke neraka. Iblis, anda boleh dihisap iblis, digiring ke neraka. Syaitan, anda boleh dihisap, digiring ke neraka. Maka dua kelompok manusia ini yang dihisap oleh Allah. Orang mukmin, orang munafik. Ada orang mukmin, baik bangga ile katanya. Nah, urang haji, lon haji ka 30 go haji dah bangga. Lon umrah ka 20 go umrah. Tidak tentu haji kita diterima oleh Allah. Ketika itulah maka yaumul qiyamah. Yang kena dihisap. Dron haji pakai gede. Nyoh haji pakai gede. Nyoh haji pakai. Sehingga malaikat mengatakan, ya Allah, saya sebagai saksi kalau dia berhaji, ya Allah. Saya sebagai saksi kalau dia bangun tengah malam. Tapi kamu tidak tahu, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini dialog ini antara Allah dan malaikat ada dalam diskusi. Allah mengatakan, anta ta'riful zahir wa ana a'riful batin. Kamu tahu cuma casingnya saja. Dia beribadah. Tapi kamu tidak tahu, kata Allah Subhanahu wa taala. Kamu cuma mencatat saja. Tadi malam dia tahajud sekian rakaat. Tadi malam dia baca Quran. Tapi kamu tidak tahu kan isi hati dia. Ya, ada berat. Makanya amal ibadah ini tidak mau saya terima. Karena bukan gara-gara saya, kata Allah. Dia membaca Al-Quran bukan gara-gara saya. Gedeh lagi. Akhirnya tinggal apa? Sedikit lagi tinggal. Sedikit lagi amal ibadah kita. Makanya diperhitungkan, dihisap. Orang-orang mukmin itu dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bisa saja amal ibadah kita yang kecil itu yang bisa menolong kita di padang mahsyar. Makanya wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Wasari'u ila maghfirah. Apapun buatlah, lakukan saja walaupun amal ibadah itu kecil. Tadu ke doa astagfirullah. Atau tak bantu doa, atau tak cok dulu jalan, atau apa sajalah. Makanya kita disibukkan dengan itu. Baik sibuk dengan tebi rumah kalian ayat kau boleh apa salah. Sedang tembayang Allahu akbar, cengung kau yang katalah. Cengung kau yang katalah. Apa yang lalai apa je kau? Nyatalah doa natah je hanatah je. Mandu hanatah doa ini. Habis dah kala ayat kau ini. Bukan hanya dah kala ayat doa kita nyoma. Nyoku talah lupa je lu. Karena manusia itu teringat ayat sendiri dua hal. Yang pertama ketika sakaratul maut baru teringat dia ayat dia. Sebagaimana Fir'aun laknatullah. Fir'aun teringat ayat dia ketika sakaratul maut. Satu. Yang kedua, kapan seorang teringat sakaratul maut? Inilah kalimat kalla sawfa ta'lamun, tsumma kalla sawfa ta'lamun,
Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Yang kedua ketika dibangkitkan di padang mahsyar nanti, baru dia ini yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a, baru teringat dia do calon ibadah lu pakai bacutat pekan hana lu sedekah nyanti ibadah tingan. Jadi yang pertama tinggal ketika sakratul maut, yang kedua ketika nanti dibangkitkan. Maka yang kedua yang dihisab itu orang munafik. Orang munafik bukan dihisab karena itu mayang awaknya. Urus kafir itu mayang. Orang munafik itu mayang. Orang munafik bagi zakat. Orang munafik bersedekah. Orang munafik ceramah haji, pergi haji. Tapi dia munafik dia. Ya. Maka orang ini dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang munafik ini pernah membuat sungguhan Ansar dan Muhajirin. Mereka merasa ibadah mereka tidak ada apa-apanya. Ketika menyaksikan orang munafik itu beribadah di Madinah, dilihat, oh mahayid ibadah awaknya. Padahal ibadah mereka itu bukan untuk apa-apa. Maka orang munafik gepedepat li Allah ba'urau kiamat. Gepedepat li Allah. Pekan gepedepat. Mereka ketika Allah mengatakan, ya hati-hati 2 menit lagi. Ketika Allah mengatakan kelompok satu ke sana, langsung ke neraka. Kelompok kedua dihisab dulu. Orang-orang munafik yajak kena Pak, yajak dengan kelompoknya Pak, yajak dengan kelompok orang beriman. Umduruna naktabis min nurikum. Hai, nijuk cahaya bercuk ke kamu. Imitam ini Pak, imitam. Malaikat mengatakan, kalian ke sana. Ngapain kami ke sana? Kami salat juga. Kami beribadah juga. Kami salat, kami beribadah. Malaikat hendak kita omong ke penjara. Akhirnya apa? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, sujud kalian semua kepadaku, kata Allah. Ini orang-orang beriman tadi Pak. Di situ ada orang munafik. Mereka semua sujud kepada Allah. Ketika itu apa? Wamtazul yauma ayyuhal mujrimun, dalam surah Yasin. Orang munafik nak bisa sujud hidung gini, kalau habis gini, sudah ketahuan kalau kita munafik ya Pak. Ketika itu digiring mereka semuanya ke dalam neraka. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Saya rasa cukup sekian saja. Enggak usah kita buka dialog lagi Pak. Yang kapoh 7 kurung sekian. Itu pepe uruan tanu ini. Jadi insyaallah menyonamu panjang. Nanti kita lanjut wansyaqqatis sama ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi tuan dan jemaah sekalian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.